Dan tentunya bersyukur ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selain main sinetron, saya lebih banyak bawain acara dakwah. Sampai saat ini masih punya program di Serambi Islami, dampingin para guru saya. Setiap Jumat pagi 4:30 saya dampingin Dr. Mukhlis Hanafi MA. Saya dampingi Dr. Hasani Ahmad. Kemudian ada beberapa kiai, beberapa ustadz yang saya dampingi, termasuk ada Kiai Haji Agus Darmawan, ada Syekh Fatur Rahman, dan tentunya saya bersyukur kepada Allah dan sampai dengan saat ini masih punya program di TV, dan tentunya banyak sudah yang saya sudah dampingi, termasuk salah satunya adalah guru saya Syekh Ali Jaber, karena ini adalah melanjutkan perjuangan beliau untuk menyebarkan Al-Quran. Bagaimana Quran ini bisa menjadi syafaat buat kita yang membacanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, dan juga saya 7 tahun pernah dampingin Ustadz Solmed di SCTV. Bapak Ibu kenal Ustadz Solmed? Yang rumahnya besar, ingat tahu? Sama saya cuma beda tipis. Kalau Ustadz Solmed itu Ustadz kaya, kalau saya kaya Ustadz. Jadi Ustadz Solmed Ustadz kaya, saya kaya Ustadz. Jadi tentunya alhamdulillah hadirnya saya di sini senang, hadirnya saya di sini bahagia, hadirnya di sini saya gembira bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu semuanya. Semoga perjumpaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah kita masih dikasih sehat. Sehat itu nikmat, sehat itu mahal, dan tentunya kita ini bisa menikmati apa yang bisa kita makan tentunya karena kita nikmatin karena kitanya sehat. Bayangkan kalau seandainya kita sakit, apa yang enak jadi nggak nikmat, apa yang berasa kelihatannya nikmat jadi nggak enak karena kitanya sakit. Kalau dalam keadaan sakit, lidah kita itu dikasih makanan enak tetap aja berasa pahit. Betul nggak? Betul. Apalagi di saat-saat penyakit COVID. Ya Allah, lidah itu nggak ada rasanya. Di sini sampai nggak COVID? Ada yang kena nggak? Karena saya pernah ngalamin Pak, pulang dari Semarang jalan darat, sampai di rumah badan udah terasa lemes, badan sudah terasa hangat, kepala rada-rada pusing, hidung, nafas sudah mulai ngos-ngosan, dan seingat saya katanya kalau COVID lidah itu nggak berasa apa-apa. Persis di hadapan saya ada buah kelengkeng. Saya cobain itu kelengkeng, ternyata benar itu kelengkeng, di lidah saya nggak berasa apa-apa. Saya cuma bisa ngelus dada, ya Allah, berarti saya kena COVID. Tiba-tiba anak saya nyolek, ayah itu kelengkengnya belum dikupas. Pantas belum berasa. Tapi benar, kalau seandainya nikmat pengecap Allah cabut, nggak tahu lagi rasa manis, nggak tahu lagi rasa asin, nggak tahu lagi rasa pahit. Tentunya seberapa banyak pun duit kita, hidup pasti nggak bakalan nikmat. Baru nikmat pengecap saja yang Allah ambil, pasti hidup nggak bakal nikmat. Ya Allah. Makanya hadir kita di sini dalam rangka syukur kita kepada Allah, untuk selalu senantiasa menjaga lisan kita agar selalu senantiasa terjaga. Karena kita juga diingatkan salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang juga bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Bu, hadir kita di sini
dalam rangka syukur kita. Makanya pagi-pagi lidah diajak untuk berzikir, lidah diajak untuk bersolawat, lidah diajak untuk baca Al-Quran, lidah diajak untuk selalu senantiasa berkata yang baik-baik. Inilah bentuk rasa syukur kita telah memberikan kepada kita lidah yang istimewa, karena lidah ini sangat berbahaya. Kalau seandainya tidak bisa dan tidak mampu menjaga lidah kita, gara-gara lidah bisa jadi perang saudara. Tapi gara-gara lidah kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, semaksimal mungkin, dan tentunya lidah ini bisa mempersatukan umat. Dan lidah ini insya Allah bisa memberikan motivasi dan spirit buat orang-orang yang tentunya membutuhkan motivasi dan spirit dari orang-orang yang bisa memberikannya. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah, kita dikasih sehat. Alhamdulillah. Karena penyakit zaman sekarang banyak. Darah udah pada tinggi, kencing udah pada manis, urat udah pada asam. Betul nggak Bu? Maka dari itu kita nggak cuma sekedar sehat, tapi harus afiat. Karena berapa banyak pelaku maksiat itu semua kebanyakan orang-orang sehat. Pencuri, perampok, korupsi, rata-rata orang-orang sehat, tapi sehatnya nggak afiat. Mana yang dikatakan sehat afiat? Sehatnya kita dibawa duduk bareng untuk ngaji, ini dikatakan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nggak berasa sudah masuk Muharram 1446 Hijriah. Tentunya bersyukur kepada Allah kita masih dikasih kesempatan hidup. Kita renungkan bahwasannya hari terus berganti, tahun terus berlalu, usia kita terus bertambah, namun pada hakikatnya umur kita berkurang. Oleh karena itu kita maksimalkan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita untuk selalu senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah. Dengan ditambah umur, semoga kita menjadi orang ataupun hamba yang semakin taat, hamba yang semakin dekat, dan semoga menjadi hamba yang semakin bermanfaat. Alhamdulillah. Dan tentunya masih di bulan Muharram, kita diingatkan bahwasannya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itu sudah tercatat di dalam Al-Quran. Tadi sudah disampaikan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan itu sudah ditetapkan dan dicatat di dalam Al-Quran saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ada 4 bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis disampaikan bulan yang dimuliakan 3 ini berturut-turut. Yang pertama adalah Zulqa'dah atau Zulqa'idah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab.